parut. Setelah diparut, di sini saya campur dengan untuk menambah proteinnya. Di sini ada konsentrat pedaging, ada polar, dan ada juga jagung. Tentunya perbandingannya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java dan Java Flower Farm. Untuk video kali ini saya akan menyajikan hiburan buat sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada yang kebetulan membuka YouTube dan menemu channel saya. Kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe, like, silahkan komen-komen, kasih masukan-masukan buat saya. Kami peternak pemula, peternak rumahan yang sedang belajar untuk beternak skala rumahan. Kami beternak entok-entok jumbo, ada juga beberapa dragon dan beberapa entok hias bondol milenial. Kenapa saya menekuni ternak entok? Karena sudah melalui keputusan lah seperti itu ya, karena segala sesuatu juga harus berdasarkan keputusan yang tepat. Saya sebagai pensiunan yang kebetulan tinggal di kampung, lahan saya alhamdulillah tidak luas, tapi ada. Modal saya tidak ada. Nah, disitulah penyebab saya menjadi bingung, saya mau usaha apa. Awalnya saya pelihara entok-entok lokal. Ya lumayan tumbuh berkembang, walaupun awalnya saya pelihara hanya 4 ekor. Tumbuh berkembang, namun seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan yang saya dapat, akhirnya saya Google, saya nonton YouTube. Saya tertarik dengan entok jumbo. Kenapa saya tertarik dengan entok jumbo? Pertama, entoknya besar. Nah, kalau sudah besar, otomatis daya jualnya pun sangat menarik. Seperti itu ya teman-teman. Contoh, seperti ini nih entok-entok dragon black. Ini posturnya besar ya teman-teman, di atas rata-rata entok lokal. Ini posturnya besar, hampir sama dengan entok jumbo juga sama. Andai pun dijual pedaging, maka si konsumen akan senang karena ngelihat beratnya juga. Ini umur 4 bulan, bobotnya hampir 4 kilo nih. Tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah kenapa saya memilih ternak entok. Yang kedua, untuk pakan. Untuk pakan di sini kami mensiasati dengan menggunakan pakan alternatif. Sebut saja di sini kempru. Ini contohnya seperti ini. Ini sudah dimakanin dari tadi ya. Nah, ini kempru atau tales. Mungkin ada yang bilang blegedur, ada yang bilang apa. Ini namanya batangnya tales ya. Kalau buahnya enak. Ini batangnya. Kita parut seperti ini. Kita parut tanpa dikupas, dengan kulit-kulitnya kita parut. Setelah diparut, di sini saya campur dengan untuk menambah proteinnya. Di sini ada konsentrat pedaging, ada polar, dan ada juga jagung. Tentunya perbandingannya katakanlah untuk kemprunya 3 kilo, polarnya 2 genggam, dedaknya 2 genggam,
kemudian konsentratnya 1 genggam, konsentrat pedaging. Ya, kalau dihitung-hitung 2 genggam itu 1 kilonya 6.000 polar. 2 genggam kurang lebih sekitar 2 on lah. Berarti cuman 1000 ya, 1200. Untuk dedaknya 2 genggam, dedaknya 3000. 2 genggam sekitar 2 on. Berarti hanya 200 rupiah. 400 rupiah. 400 rupiah sama 1200, jadi 1600 rupiah. 1600 rupiah untuk pola konsentrat pedagingnya 1 genggam alias 1 on. Sekilonya 1300 konsentrat pedaging, 13.000. Berarti kalau 1 on 1300. 1300 tadi ditambah polar dan dedak 1600. Berarti sekitar 2900 ya. Mohon maaf, mohon dikoreksi ya kalau salah-salah ya. Katakanlah kita bulatkan 3000 untuk sekali pakan. 3000 untuk sekali pakan. Berarti kalau 3 kali 9000 ya untuk 1 kali pakan. Untuk kapasitas entok untuk saat ini yang ada di saya indukannya indukannya 13, 14, 15, 16, indukan 16 sama anak-anaknya katakanlah 20. Untuk 20 indukan 1 hari hanya 9.000, sudah 3 kali makan. Dan untuk polarnya untuk kembrunya 3 kilo, katakanlah 1 kilonya saya beli 2000, berarti 1 hari 6 kilo. 6 kilo kali 3 berarti 18.000. 18.000 tambah 9.000 ya, tambah 9.000 berarti 30.000 dalam 1 hari ya, dalam 1 hari. Kurang lebih seperti itu teman-teman. 30.000 yang kita keluarkan dalam 1 hari untuk pakan entok. Seperti itu. Ini kalau saya salah ngitung saya mohon maaf. Sangat irit menurut saya. Dan entoknya juga akan gemuk-gemuk seperti itu, tenang. Namun kalau kita selalu mengandalkan, coba kalau kita hilangkan kempruknya, lalu kita ganti dengan dedak dan polar, tentunya itu akan sangat membebankan biaya yang kita keluarkan. Seperti itu. Oke, itu dari pakan ya teman-teman. Kemudian yang paling penting lagi yang saya lakukan adalah kandang. Kandang di sini saya menggunakan tenda biru ya, seperti lagu aja ya, tenda biru. Kenapa tidak pakai asbes, Pak? Sebaiknya pakai asbes ya, jika memang teman-teman ada uang, ada modal, pakailah asbes karena asbes sudah jelas bagus. Namun di sini saya hanya melihat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan sama entok, yaitu pada saat musim penghujan. Pada saat musim penghujan maka dia butuh yang namanya berteduh. Nah, di sini dengan menggunakan tenda dan plastik UV serta paranet aja seperti itu udah cukup sekali ya. Nanti entok-entok pada berteduh di sini. Bagi yang mau hujan-hujanan silahkan di sini ya, seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah sarang-sarang untuk bertelur seperti itu. Oh ya, ada yang bertanya, Pak, kalau sudah bertelur Bapak ambil enggak pakai mesin tetas? Untuk sementara saya tidak pakai mesin tetas. Saya hanya manual semuanya ya, untuk manual semua. Nah, seperti itu. Ada juga yang bertanya, Pak, kandang saya kok bau, kenapa ya? Nah, itu. Kandang saya apa karena sempit? Bukan karena sempit ya. Kalau sempit berarti kapasitas entok juga tidak banyak. Kalau kapasitas entok tidak banyak berarti segampang sekali merawatnya. Jika tempat sempit, gunakanlah sedikit yang tertutup, sebagian terbuka. Nah, disitulah harus ada perawatan setiap hari, membersihkan.
jika kita lengah tidak membersihkan 1 hari, maka di situ akan menumpuk kotorannya. Untuk pemberian pakan usahakan jangan terlalu basah. Kalau basah nanti kotorannya pun basah. Tapi kalau agak kering seperti itu, maka kotorannya dia kering. Dengan kotoran kering kita mudah untuk membersihkannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kandang bau itu diakibatkan karena kotoran. Nah, kotoran itu bisa kita atur. Ada lagi menggunakan E4 dan tetes tebu untuk mengantisipasi agar kotorannya tidak bau. Jadi banyak cara, banyak hal. Asal kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Seperti saya tinggal di dekat perumahan seperti ini. Nih, sebelah saya juga rumah. Kalau saya tidak bisa memanajemen kandang, maka jelas saya akan mendapatkan komplainan seperti itu. Nah, pakan sudah, kandang sudah, tentunya penjualan. Nah, untuk penjualan dengan memelihara entok jumbo, maka tidak ada kesulitan. Karena apa? Dagangan yang kita tawarkan barangnya bagus, otomatis daya tawarnya juga menarik. Belum lagi teman-teman nanti jual di online, di grup-grup Facebook, Instagram, grup-grup WA, seperti itu. Itu banyak lagi ya cara-cara itu untuk menjualnya. Jadi itulah mengapa saya mengambil keputusan untuk pelihara entok. Pertama, modalnya juga sedikit, hasil produksinya juga lumayan. Seperti itu. Kita bisa jual meriknya atau mintinya yang baru menetas, supaya kita tidak kebebankan lagi biaya pur. Jika kita mau pembesaran juga tidak apa-apa, dibesarkan lagi, dijual remaja-remaja. Tapi kalau saya tidak, ya begitu menetas langsung saya jual. Karena apa? Hitung-hitungannya saya lebih simpel dan praktis, tidak kena biaya pakan atau perawatan. Jadi kalau masalah penjualan sebenarnya bebas teman-teman, mau dibesarkan boleh, mau dijual minti juga boleh, itu semuanya sama saja. Oke, mungkin itu saja Java Flower dan kandang Java. Semoga video ini bisa menambah wawasan, syukur-syukur bisa menginspirasi atau bisa memotivasi teman-teman yang sedang mau memulai usaha atau ya sekedar hiburan-hiburan yang menghasilkan. Seperti saya di saat usia saya yang sudah tua, saya bingung, namun kebutuhan harian kita masih perlu. Nah, disinilah alhamdulillah dengan saya beternak skala kecilan, skala rumahan saja, kalau di manajemen dengan bagus, alhamdulillah bisa untuk menutupi kebutuhan rumah tangga kita. Memang saya masih aktivitas di luar ya teman-teman. Kalau hanya mengandalkan ini saja ya jelas masih kurang. Namanya juga usaha sampingan atau sambilan. Seperti itu. Oke, kandang Java dan Java Flower pamit undur diri. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang berkenan, baik tindakan maupun ucapan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.